Hari ini kita akan menjelaskan cara mengemudi mobil manual. Kita menggunakan satu unit mobil Daihatsu Ayla, yaitu manual. Nah, kita akan menjelaskan dulu teknik-teknik dasar pada injakan gas, rem, dan kopling. Nah, perlu kita ketahui bahwa tugas dari kaki kita yang ada di bawah ini, kaki kanan ini berfungsi cukup dengan dua saja injakan yang ada di bawah ini, yaitu gas, rem, dan kaki kiri yaitu kopling. Nah, itulah teknik dasar dalam pengenalan injakan pada gas, rem, dan kopling. Nah, pengenalan kedua yaitu cara mundur, teman-teman. Jadi cara mundur itu cukup sederhana juga. Cukup menginjakkan kaki pada kopling full, lalu kita kasih penekanan ke arah kanan full ya. Nah, pasca kita tarik dorong ke sebelah kanan full, itu terasa kayak mentok ya. Mentok, ada tertahan. Setelah tertahan, kita tarik ke belakang. Nah, kita dengar ada suara bunyi tit, itu siap mundur. Kita perhatikan ini posisi mundur. Jadi kasih posisi penekanan ke arah kanan. Kita lihat ya. Kita ulang lagi sekali. Kita kasih penekanan ke arah kanan full, terasa tertahan, langsung tarik ke belakang. Nah, itu posisi mundur siap ya, bunyi tit. Nah, sekarang cara bagaimana melepaskan kopling. Posisi kaki itu menginjak kopling full. Ketika ingin mundur, maka dilepas berlahan-lahan kita punya kaki. Sesuai dengan peruntukan, apabila jalannya rata, berarti tidak usah kita menggunakan gas. Jadi cukup kaki kanan ini mengontrol rem dan laju mundurnya seperti bagaimana. Apabila tanjakan, mundurnya tanjakan itu dibantu dengan gas sedikit, teman-teman. Jadi kuncinya di sini adalah kopling jangan lepas full seperti ini. Jadi ketika mundur, cukup lepas dengan cara seperti ini. Lalu tahan. Ketika kita lepas seperti ini, maka posisi mobil akan melaju cepat ke belakang dan bahkan bisa mati ya. Kendaraan kita bisa mati. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya yaitu cara mengatasi mobil berhenti di tanjakan atau posisi mobil di tanjakan lagi macet ataukah berhenti mesin mati. Nah, caranya itu ketika mesin mati, kopling full, rem kaki, kemudian sebelah kiri ini ada rem tangan. Kita langsung cabut remnya, ini sudah lengket ya, jadi rem tangan sudah lengket. Posisi mobil itu akan berhenti dan tidak akan mundur ke belakang ketika di posisi tanjakan mesin mati ataupun di keadaan macet di tanjakan. Nah, setelah itu, setelah rem tangan kita tarik ke atas, posisi kaki di bawah ini ada dua ya, itu menginjak full kopling, lepas rem kaki karena kita sudah rem tangan. Posisi kaki kanan ini standby di atas gas. Lalu kemudian kita masukkan, pastikan masuk gigi 1. Nah, kita pastikan masuk gigi 1, lalu kemudian kita lepas pelan-pelan kopling, kasih gas sedikit. Kemudian pada saat kita lepas pelan-pelan kopling dan diberikan gas sedikit, tangan kiri kita ini berlahan turun ya, berlahan turun sembari kita merasakan posisi mobil itu maju ke depan. Jadi ini peruntukannya turun berlahan-lahan ya, berlahan-lahan turun, lalu kemudian kasih gas dan lepas kopling. Tapi ingat teman-teman, ketika melepas kopling jangan lepas semua. Mungkin teman-teman biasa mendengar yang namanya kopling setengah.
Jadi diinjak setengah lalu kasih gas. Jadi sempurna mobil maju ke depan. Ketika kita lepas full kopling, maka posisi mobil akan mati ya. Sama halnya di cara bagaimana maju ke depan. Jadi maju ke depan dengan mati di tanjakan itu teorinya sama ya teman-teman. Nah, kita ke pengenalan persenelan di tahap selanjutnya. Nah, itu tadi pengenalan cara mati di tanjakan. Sama halnya juga ketika kita ingin maju ke depan ya. Dalam metode dasar, cara memulai awal yang namanya mengemudi mobil ya. Jadi kita lihat di depan ini bagaimana cara memasukkan gigi 1. Ingat teman-teman, di kopling full. Lalu kemudian kalau gigi 1 itu kasih penekanan ke arah kiri. Ke arah kiri itu tertahan ya. Setelah tertahan, dorong ke depan. Nah, setelah terdorong ke depan itu posisi sudah masuk dalam gigi 1 atau persenelan 1. Kopling tetap terinjak ya. Jadi ketika ingin maju pelan-pelan, maka setelah kita memasukkan persenelan 1, posisi kaki kiri itu terlepas pelan-pelan ya. Dilepas pelan-pelan. Ingat teman-teman, jangan dilepas serentak ya seperti ini. Jika kita lakukan pelepasan dengan cara serentak seperti ini, itu mobil akan mati ya, atau mesinnya tidak hidup. Bahkan bisa loncat ke depan, tapi tidak sempat harus mau terbang ya, seperti teman-teman mendengar biasanya bahwa hati-hati mengemudi mobil itu bisa terbang. Ternyata itu isu teman-teman, mobil itu tidak punya sayap. Jadi cara melepas kopling pada saat kita mau pertama kali jalan itu dilepas pelan-pelan ya, dilepas pelan-pelan, lalu usahakan ditahan sedikit koplingnya. Setelah mobil sempurna jalan ke depan, lalu kita lepas, kita punya kopling, maka mobil akan berjalan sempurna ke depan. Nah, begitu teman-teman. Kita kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut di tahap selanjutnya, yaitu cara mengemudi di jalan macet atau di jalan merusak. Jadi teknik mengemudi mobil di jalan macet atau jalan merusak itu hampir sama ya. Jadi bagaimana, cukup teman-teman menghafal saja ketika di jalan macet atau jalan merusak, usahakan kita main kopling saja. Artinya main kopling itu bukan main seperti ini ya. Artinya kita tahan. Jadi setelah kita injak kopling, lepas sedikit, kaki ini kanan mengontrol. Ketika di depan sudah tidak ada lagi mobil, kita kasih lagi gas. Kopling tetap injak setengah, jangan lepas, jangan juga diinjak. Jadi ketika jalannya rusak itu kita main ini saja gas. Artinya ketika jalannya lubang kita kasih rem. Ketika macet ada mobil di depan kita kasih rem, tapi posisi kaki tetap menginjak setengah ya, agar mesin tidak mati dalam keadaan mobil memelan ya. Jadi kita hanya menggunakan gas ketika ingin maju lagi, ingin berhenti kopling. Jadi kita jika kita ingin berhenti kita injak rem. Nah, kita lihat di depan ada kopling, ini jangan dilepas full ya seperti ini. Jadi ketika jalan rusak atau macet kita cukup injak setengah kopling ya. Caranya itu injak setengah. Ketika ini full ya, lepas sedikit. Nah, cukup begini, tahan. Ini yang bermain. Ketika ingin maju ke depan ya kasih gas. Ketika ingin berhenti kasih rem. Nah, begitu teman-teman. Dan tahap selanjutnya cara parkir. Nah, mungkin cara parkir ini teman-teman bisa melihat ada spion, dan mungkin posisi parkir itu sama juga dengan halnya mati di tanjakan dan bahkan di jalan merusak. Jadi cukup kita main kopling saja ya, injak setengah, kita peruntukkan, kasih gigi mundur ketika ingin mundur, kasih gigi 1 ketika ingin maju. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Nah, itulah cara bagaimana mengemudi mobil dengan sempurna. Mungkin teman-teman di luar sana yang ingin memahirkan dirinya dalam mengemudi mobil bisa menghubungi layanan jasa kursus mengemudi atau tempat belajar mengemudi di tempat teman-teman masing-masing. Jika
berada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Palopo, dan Kota Makassar, bisa menghubungi via aplikasi Malatrans. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.